Pagi semuanya, selamat pagi Pak Hartono, dan selamat pagi semua kader Pusaka Indonesia, baik yang ada di sini maupun yang online. Sekilas tadi seperti yang Mbak Firin bilang, saya akan sedikit ceritakan supaya teman-teman juga tahu siapa Bapak Hartono Sumarsono. Secara singkat, biografi singkat dari beliau. Jadi Pak Hartono Sumarsono dilahirkan di Cirebon tahun 1953. Dan kemudian hijrah atau pindah ke Jakarta sejak 1968, di mana beliau menikah di tahun 1976 dan dikaruniai 1 anak dan 4 orang cucu. Beliau memulai bisnisnya pertama sebetulnya di tahun 1972. Dan sekarang berkembang cukup pesat dengan nama Kencana Ungu yang mungkin tidak asing lagi buat teman-teman semua. Memproduksi poster, baju, ya, pakaian jadi. Dan kemudian Pak Hartono juga mendirikan Citra Lawas, jadi khusus batik yang lebih halus, kain, ya, yang tadi sebelum pas teman-teman datang ditayangkan di sini adalah salah satu karya batik tulis halus dari Citra Lawas. Sebenarnya Pak Hartono ini memulai mengkoleksi batik di sekitar tahun 80-an. Jadi sebetulnya jauh sebelum batik itu booming seperti sekarang. Jadi timingnya luar biasa tepat di saat orang belum melirik ke batik, Pak Hartono sudah mulai mengkoleksi batik-batik antik, batik-batik lawas, hasil karya anak bangsa. Berawal sebetulnya dari kekhawatiran beliau, karena pada saat itu banyak sekali batik-batik indah kita, batik-batik lawas, batik-batik antik ke luar negeri. Jadi diborong orang dan dibawa ke luar negeri. Sehingga Pak Hartono mulai saat itu menyelamatkan batik-batik lawas, batik-batik antik Indonesia. Dan sampai sekarang mungkin koleksinya sudah ribuan. Dan boleh dibilang layak di museum. Karena bagi yang mengerti batik benar-benar itu koleksi Pak Hartono seperti yang teman-teman lihat di sini itu hampir tidak bakal ditemukan di pameran manapun, Inacraft atau GBN atau Adiwastra. Jadi sebetulnya teman-teman ini mendapatkan privilege untuk bisa melihat batik-batik yang luar biasa. Ya, tadi saya lihat ada Kwe Xiao Chai, ada Wi Su Chun, ada Mat Selar, ada Elisa Van Zuylen. Banyak sekali karya-karya agung dari anak bangsa yang sebetulnya sangat membanggakan Nusantara. Dan untuk meneruskan apa yang Pak Hartono sudah pelajari selama sekian puluh tahun, beliau akhirnya berkenan sharing atau membagi ilmu kepada kita semua melalui kelima buku yang Pak Hartono sudah tulis. Yang saya bisa bacakan, Batik Pesisir Pusaka Indonesia, Benang Raja Menyimpul Keelokan Batik Pesisir, Batik Garutan, Batik Betawi, dan Batik Sudagaran Surakarta. Jadi sudah 5 buku mengenai batik Indonesia yang beliau sudah tulis. Dan atas segala jerih payah mengumpulkan, menulis buku, membagikan ilmu, dan lain sebagainya, Pak Hartono di tahun 2011 dianugerahi penghargaan Upakarti oleh Presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin itu Mbak Firin sekilas mengenai Pak Hartono untuk teman-teman lebih mengenal dekat Pak Hartono sebelum nanti beliau akan memberikan sharingnya mengenai batik Indonesia. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dharma. Kalau saya biarin ini mic-nya ke Mas Dharma, mungkin itu Mas Dharma yang akan jelasin lebih jauh ya. Jadi bukannya Pak Hartono. Oke, baik kalau gitu Pak Hartono silakan Pak mengedukasi kami semuanya. Ya.
Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Senang sekali kalau pada saat ini kita bisa berkumpul dan saya dapat berbagi cerita mengenai batik-batik itu sendiri. Mengenai batik itu ya, dari dulu sejak saya kumpulkan batik dari tahun 80-an, itu sangat jarang orang yang mencintai batik. Saya ingat cuma hanya tidak sampai 5 orang ya di Indonesia yang betul-betul menyenangi batik gitu ya. Jadi memang selama ini hampir tidak ada yang mempelajari tentang batik itu sendiri gitu ya. Tapi sejak UNESCO mengumumkan batik sebagai warisan dunia, lalu banyak orang yang tertarik dengan batik. Nah, terutama sekali adalah waktu Malaysia ingin mengukuhkan batik-batik, mematenkan motif batik Indonesia. Orang Indonesia itu marah sekali. Orang Indonesia marahnya lucu, ya. Karena pada waktu 2008, waktu pas kebetulan saya juga ada di pameran, lalu saya melihat itu muncul yang namanya blues balon. Mungkin ibu-ibu sekalian masih ingat ya blues balon. Itu betul-betul masyarakat Indonesia itu memborong itu. Saya lihat ada yang beli 3, ada yang beli 5 di pameran, saya kaget, waduh ini zaman apa ini ya, belum pernah ada, saya pernah ngelihat seperti itu gitu kan. Biasanya orang-orang Pontianak di Tanah Abang misalnya gitu kan, nggak pernah bikin batik, blus-blus batik gitu ya, biasanya tekstil. Tapi waktu itu, dia itu semua bikin batik. Sampai teman yang di Tanah Abang itu kaget gitu kan, tanya ke teman saya yang lain, dia bilang ini ada apa di Indonesia gitu kan. Dia bilang tokonya dia kosong, dia jual bahan gitu, dia kosong. Itu hebatnya orang Indonesia, ketika marah semuanya berubah gitu. Ini ajaib ya, saya senang sekali dengan itu gitu ya. Oke, nah kita mengenai batik sekilas lah ya, jadi supaya ibu bapak sekalian mengerti tentang itu semua. Mengenai prosesnya batik, nah, kita lihat tahu ada batik tulis, ada batik cetak, ada batik printing. Nah kita lihat yang pertama adalah proses pengerjaan mengenai batik tulis. Batik tulis itu sendiri juga bermacam-macam, ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar gitu ya. Nanti tergantung levelnya si pemakai itu sendiri gitu. Nah ini proses ini yang ada di workshop saya di Pekalongan. Ya, ini sangat halus sekali kerjanya. Satu batik dikerjakan sampai 5-6 bulan. Nah, setiap coretannya selalu goyang-goyang tangannya, itu luar biasa ya saya lihat. Jadi ini adalah untuk kelas atas ya, karena harganya juga tidak murah semacam gini ya. Cuman sayangnya kita di Indonesia orang yang punya uangnya kurang minat dengan batik. Dia lebih senang dengan yang yang branded kayak gitu ya. Dengan batik mereka kurang suka gitu ya. Alangkah sayang ya, pada suatu saat nanti akan punah batik yang halus semacam ini gitu ya. Kalau yang memang untuk kelas yang menengah atau yang bawah itu juga bisa masih murah karena tenaga kerjanya masih murah sekali gitu. Banyak orang yang bicara soal mengenai bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi penerus dari batik-batik halus. Sebetulnya jawaban ini tidak selesai gitu. Atau masih ada komanya. Karena apa? Orang yang membuat batik segitu halus itu dibayar hanya 25.000, bayangkan 30.000, bayangkan 1 bulan hanya berapa, padahal dia expertnya luar biasa. Nah ini yang nggak pernah diceritain sama orang. Banyak orang ngomongnya sudah tidak ada lagi penerus, sebetulnya tidak. Ketika kita bayar ya, UMR misalnya 50.000 gitu ya, itu ada sebetulnya gitu, bukannya tidak ada. Cuma yaitu ketika kita bayar 50.000 harganya mahal sekali. Karena 6 bulan dikali lagi dengan begitu ya. Nah itulah, ini satu persoalan yang sangat berat untuk batik halus adalah ini. Makanya ketika orang yang punya uangnya tidak menghargai batik ya akan punah gitu ya. Tapi untuk yang kelas menengah bawah masih oke, mereka masih nerima dengan harga 30.000 kayak gitu itu ya, masih bisa diterima oleh mereka gitu. Tapi kalau untuk yang betul-betul halus, mereka nggak mau ya, terima uang 30.000 seperti gitu. Nah, berikutnya adalah untuk yang agak murah, dengan cetak, stamp semacam ini gitu kan. Ya. Jadi lebih
cepat dihasilkannya. Tinggal mau berapa misalnya bisa dicetak cepat ya. Nah ini harga untuk menengah ke bawah. Jadi ya kalau yang pandai otaknya cari uang adalah batik yang cetak semacam ini. Ya. Ada lagi setelah mungkin Indonesia berkembang ya ekonominya semacam itu kan. Jadi orang kan selalu berpikir, apalagi seorang Chinese misalnya gitu ya, berpikir tentang uang. Makanya bagaimana caranya berproduksi sebanyak mungkin untuk mendatangkan uang. Makanya muncul yang disebut printing gitu ya. Kebetulan ayah tua saya tahun akhir 60-an dah. Itu membuat printing, tadi batik cetak yang seperti tadi, membuat printing hanya warna hitamnya aja. Di situ pun juga ya langsung mendapat produknya tuh banyak sekali gitu. Nah itulah kelebihan dari printing itu sendiri. Lalu juga ketika printingnya mulai jalan dan diminati oleh orang-orang gitu kan, karena motifnya itu lebih bagus dari batik cetak. Ini yang kadang-kadang sulit dilema antara budaya dan ekonomi. Ini yang sangat susah ya. Kan selalu bilang kalau namanya batik itu harus memakai malam. Perintang warnanya itu dengan malam. Ya itu batik gitu ya. Tapi ketika kalau kita berpikir tentang bisnisnya, kita kan tahu bahwa yang paling banyak kan orang yang agak kurang ya keuangannya. Jadi kan hanya bisa pakai yang printing karena murah sekali. Baju batik dengan 100.000, 75.000 bisa pakai gitu ya. Memang untuk bicara antara budaya dan ekonomi yang terjadi ya semacam inilah gitu ya. Memang ada orang-orang yang selalu berpikiran batik harus dengan malam, ya itu betul. Kalau sampai bisa dihimbau orang-orang menengah ke atasnya memakai yang semacam ini, yang harus pakai malam, ya itu bagus sekali gitu ya. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan itu kan selera atau uangnya kan milik mereka, jadi sangat susah ya kita untuk harus begitu gitu ya. Jadi sangat bebas lah untuk dalam hal ini. Tapi kalau bagi saya juga bebas karena kalau batik itu hanya yang pakai malam, apakah euforia di Indonesia semacam ini ya, waktu lagi UNESCO mengumumkan batik ya sebagai warisan budaya dunia, orang memakai batik sedemikian rupa ya, itu yang paling banyak itu juga kan orang-orang yang di agak bawah gitu kan. Jadi orang-orang kantoran saya lihat juga itu banyaknya printing, bukan batik yang top gitu ya. Jadi saya pikir sih oke-oke aja lah, yang paling penting motifnya batik gitu ya. Nah berikutnya lagi, ketika pasarnya bikin besar lagi, memakai mesin gitu ya, untuk memenuhi pasar itu sendiri. Jadi perkembangan zaman itu memang nggak bisa dibendung ya. Jadi harus bagaimana untuk mengisi pasar itu sendiri gitu. Oke. Nah, berikutnya kita lihat batik Indonesia itu dipengaruhi oleh 5 negara, yaitu ada Arab, ada India, ada Belanda, ada Cina, dan ada Jepang. Nah, kita bicara satu-satu, kita mengenai pengaruh Arab. Pengaruh Arab di batik, ini muncul batik dengan ada tulisan Arabnya gitu, yang disebut basurek. Nah, ini sangat berkembang itu di Bengkulu. Di Bengkulu ini berkembang. Ya, tempo hari beberapa tahun yang lalu ya mengadakan kayak semacam festival atau apa di Kompas ya dari Bengkulu sana ya, gubernurnya datang juga di Kompas waktu itu gitu. Nah ini salah satu karya yang bagus sekali dan sangat jarang dengan motif yang kotak-kotak semacam ini gitu ya. Ya motifnya betul-betul bagus sekali ya, kita lihat detail-detailnya ya, detailnya dan kita lihat. Ya. Nah ini saya lihat ada orang Jerman punya mirip semacam ini, tapi kotaknya ini lebih bagus, lebih banyak variasinya gitu ya dari yang orang Jerman. Orang Jerman itu satu namanya Rudolf Smann, dia juga bikin buku dan jual juga batik-batiknya gitu ya. Nah, yang masih ada semacam yang merah ini, tapi warna merah juga jarang, banyaknya hitam ya, yang pengaruh Arab kayak seperti ini gitu. Berikutnya pengaruh dari India. Ya. India itu kalau kita
lihat sekarang juga kan, pedagang kain itu orang Bombay ya rata-rata dan sangat terkenal sekali di mana-mana Bombay gitu ya. Nah, ya ini betul-betul sangat mempengaruhi dan menyuplai Indonesia dari sejak zaman dulu gitu ya. Kalau lihat tenunannya India ya yang ditemukan itu di Lampung misalnya gitu ya, itu betul-betul benda-benda yang bagus sekali gitu. Ya. Nah ini salah satu, ini namanya patola, ini 6 meter itunya panjangnya, ini tenun double ikat. Tenun double ikat ini sangat sulit sekali buatnya, katanya di dunia ini hanya 2 negara yang bisa, satu India, satu di Bali, itu yang disebut batik, tenun itu, geringsing namanya gitu ya, itu 2 tempat. Nah, ketika sampai di Jawa gitu kan ya, orang Jawa berpikir tentang, karena dia batik, berpikir bagaimana membuat motif patola ini dengan batik. Nah, muncullah di Pekalongan, ini yang namanya jelamprang. Jelamprang ya, ini era tahun 1930-an, yang sebelah 1960-an. Ini masih diminati sampai tahun 70-an ya, jelamprang ini. Di Jakarta juga itu masih buat motif-motif semacam ini ya. Karena waktu saya kerja sama Paman tahun 70, itu saya juga jualan di Tanah Abang batik-batik jelamprang semacam ini. Ya, jadi, nah dan warna semacam ini adalah yang hijau, ungu, biru, itu warna kesukaan orang keturunan Arab. Ya. Keturunan Arab batiknya rata-rata warnanya semacam ini gitu. Ya. Nah kita lihat ya, mirip dengan patola ya. Terus yang satunya kita lihat, nah, orang Sumatera suka dengan itu disebut pinggiran-pinggiran seperti ini ya. Ini sekarang disebut pucuk rebung semacam ini gitu ya. Mereka sangat suka dengan pucuk rebung ini, karena tenun-tenun di Palembang misalnya gitu ya, atau di Minang itu banyak sekali tenunannya itu yang memakai kepala pucuk rebung semacam ini gitu. Oke. Nah berikutnya kita lihat yang pengaruh dari Belanda. Orang-orang Belanda yang awal membuat batik di Indonesia, satu lagi mengenai nitik ya. Nah di Jogja itu muncul yang patola tadi, yang namanya nitik. Jadi ketika sultannya memakai patola, katanya sih untuk sebagian yang di seperti kayak selendang kecilnya gitu ya, patola digunting untuk itu. Nah lalu muncullah pembatik-pembatik itu idenya dengan nitik semacam ini gitu ya. Nah kalau yang sebelah kirinya ini adalah contoh-contoh motif dari nitik itu sendiri, karena banyak ya, ada 40 lebih kalau tidak salah dia punya motif nitik itu sendiri. Nah macam-macamnya kita lihat ya. Yang lain ya beda-beda itu ya, sedikit-sedikit ya. Oke. Nah kita lihat yang pengaruh dari Belanda. Orang Belanda dulu di era tahun 16-an atau 17-an gitu ya, memakai kain itu dari India yang namanya disebut kain chintz ya. Kain chintz itu sendiri itu diminati belakangan. Nah, ini kita lihat belakangan diprinting oleh orang Belanda, orang Prancis untuk pakaian mereka itu ya supaya lebih murah. Jadinya ya diprinting biasanya gitu ya. Nah, kita lihat ya kalau gambar-gambar Eropa zaman dulu motifnya semacam ini. Nah, pembatik Belanda awal di Indonesia buat batik, ya, motifnya dari chintz itu sendiri, gitu. Juga bagian ini yang merah ini namanya kepala, dan ini yang krem ini namanya badan, gitu ya. Yang lama kepalanya juga berbeda dengan yang orang-orang sekarang tahu bahwa batik, bahwa ini buketan biasanya gitu ya, atau lereng. Nah, yang lama sekali ini beda. Ini mungkin sekitar 1870-an lah. Ini buatan yang itu ya. Nama torup ini juga jarang orang tahu. Sangat sedikit di buku-buku batik juga gitu. Walaupun bukunya orang bule ya, itu juga hampir jarang nama torup semacam ini gitu. Nah, kita lihat detailnya ya. Ini sangat halus dia punya ini ya. Ya mirip lah dengan kain chintz itu sendiri gitu ya.
Nah, kemudian di belakang hari muncul yang lain pewarnaan yang lain gitu ya dengan warna hijau, tapi bunganya tetap dengan tulip bunga Belanda, ciri Belanda gitu ya. Nah, ini Metzler, ini juga orang Indo menikah dengan orang Belanda gitu ya. Era 1880 sampai 1824, produksinya 47 tahun ya, lama juga nih itu ya. Nah, ini yang uniknya zaman dulu, yang warna merah ya, yang kepala sama pinggiran atas bawah itu dari Lasem, bukan dari Pekalongan. Jadi orang Lasem jual ke Pekalongan warna merah ini. Nah, ini masih kosong, polos saja gitu, putih. Nah, nanti orang Pekalongan meneruskan. Ini disebut batik Blanko ya, semacam. Nah, semacam ini gitu. Jadi memang ada juga tahun 34 itu saya dapat kiriman dari itu peneliti orang Belanda, ini resep batik 34, bahwa ada satu toko yang menyediakan ini Blanko semacam ini gitu. Tadi tulisannya ada. Tuh, lihat jual, ada resepnya juga, ada persediaan besar batik Blanko. Jadi memang nyata, bukan katanya-katanya gitu. Memang ada. Tahun 34 ada sampai ya buku kecil panduan gitu untuk menerangkan ini semua. Nah, warna hijau semacam ini ada di era 19-an lah. Ketika 1930 sudah tidak ditemukan lagi. 1920 pun kayaknya saya udah nggak pernah lihat lagi warna hijau semacam ini. Era 19 ada beberapa saya punya yang dengan warna hijau semacam ini. Ya. Nah. Oke. Ya, kita lihat yang lain. Nah, ini namanya buketan ya. Ini muncul belakangan yang namanya buketan. Yang awal tadi yang seperti yang pertama ya. Nah, belakangan ini muncul buketan semacam ini. Dan yang paling terkenal itu buketannya Van Zelen. Setelah Metzler ini gitu ya. Awal Metzler, nah, belakangan ini namanya ini Elisa Van Zelen. Nah, nama Elisa Van Zelen ini sangat terkenal dari 1900 sampai 1947. 47 tahun. Nah, ini yang orang Indonesia kenal yang ini. Karena waktunya paling belakang ya, berakhirnya gitu ya. Saking terkenalnya di era 1950-an banyak orang Tionghoa atau orang setempat Indonesia itu membuat tiruannya. Dengan kadang-kadang yang nakal menuliskan langsung Van Zelennya gitu. Di sini Van Zelen, padahal bikinan orang lain gitu ya. Tapi sebetulnya ya beda, kalau kita udah biasa lihat itu beda gitu. Kalau ada yang masih bagus ditulis di depannya MD Van Zelen, model dari Van Zelen itu masih bagus. Ada lagi MD Van Zelen ada nama Tionghoanya, Tan King Lim misalnya ya. Jadi itu lebih bagus lagi. Nah, kita lihat detailnya. Dia betul-betul sangat bagus membuat titiknya ya. Kalau Van Zelen membuat titik itu betul-betul bagus. Dan kalau yang putih kita lihat itu ada titik-titik hijau di sana. Itu pakai jarum. Jadi waktu lagi membuat warna hijau itu dibolongin. Yang kain pakai lilin ya. Namanya cocohan kayak gitu ya. Kalau di Cirebon complongan. Nah, kita lihat tuh ya. Kita masih bisa lihat itu kan ya, yang di bawah tuh. Nah, itu pakai jarum dan rapi sekali. Sama kalau kita ngelihat batangnya dari motifnya Van Zelen itu ya, hampir tidak ada putih, memang ada putih sedikit sekali tapi kecil sekali gitu ya. Nah, yang tiruan itu besar. Itu namanya kelowongan. Yang putihnya itu kan ya. Nah, September lalu tanggal 21 saya ke museum di Sydney, itu masang Van Zelennya yang palsu. Saya kaget, aduh kok yang palsu ya gitu ya. Saya bingung mau kasih taunya siapa kamunya, dia kata mau kasih tahu gimana sama orang mereka, saya siapa nggak tahu, sombong banget kamu, tapi betul karena tidak bagus gitu. Nah, kita lihat ya, kalau yang asli sama yang palsu. Nah, itu kan batangnya kan ada putih-putihnya itu ya. Nah, itu kelihatan.
sama titiknya ya masih lumayan dikembang ya. Kalau yang di putihnya itu juga nggak bagus titik-titiknya kayak gitu gitu. Yang lain, burung sama itunya, kupunya. Burung sama kupunya. Nah, kalau yang asli sama yang palsu bisa orang awam juga langsung bisa tahu kan seperti begini gitu ya. Begitu kita ngelihat seperti ini. Nah itu yang di Sydney yang seperti gini burungnya kayak gitu ya, kupu-kupunya begini gitu. Langsung kelihatan. Apalagi kita yang udah biasa ngelihat gitu ya. Kalau kita udah biasa ngelihat dan sering ya jadi terus tahu gitu. Berikutnya. Nah, ini ada ciri yang asli dari Van Zelen. Banyak orang ngoleksi, saya punya Van Zelen, tapi ketika dibuka ternyata bukan, yang kayak tadi gitu kan. Nah ini 3 Van Zelen yang asli. Satu namanya, Zelennya di bawah tinta Cina, stempel ini. Stempel, ya itu Van Zelen juga. Yang ketiga, ini nomor 709. Ini apa? Menantunya Elisa Van Zelen tahun 1937, dia membantu mertuanya, lalu dia ini menerapkan nomor ini. Kalau saya rasa mungkin nomor produksi ya, bukan nomor desain, nomor produksi saya rasa yang semacam ini gitu. Nah sejak itu, kalau yang Van Zelen lama itu sih tidak ada. Van Zelen tahun 30-an itu nggak ada itunya, nomornya gitu. Ya. Oke. Nah berikutnya kita lihat cerita-cerita rakyat di Eropa pun dibuat oleh orang-orang Belanda. Tapi ini niru dari orang Indonesia. Dia sebetulnya karyawannya tadi, Elisa Van Zelen. Dia bangsawan Jawa, cuman enggak tahu Jawanya dari mana. Dia waktu itu menempuh itu, ujian kedokteran, enggak lulus. Akhirnya dia kerja di pemerintahan, di bawah suaminya tadi Elisa itu. Ketika dia dipindah tugaskan ke Pekalongan, dia ngikut jadi kepala keluarganya mereka. Setelah menikah, dia buat batik. Nah, batiknya ngikutin motif-motif dari tuannya gitu ya. Ini MP Sudiro namanya, MP Sudiro. Ya, dia cerita ini sangat terkenal, si topi merah. Ya, saya lihat ya, masih ingat kalau orang-orang yang zaman birawa cerita-cerita ini ya, topi merah kayak gitu ya. Nah, ingat ya? Oke. Ya. Ini sebenarnya masih banyak contoh-contoh ya kayak gini ya. Cuman kan waktu, ya oke lah, 4 saya rasa cukup. Nah, ini kita lihat lagi yang pengaruh dari Cina. Ini sangat kuat sekali ya, pengaruh Cinanya. Ini dari Gresik. Saya perkirakan ini dari Gresik. Batik warna coklat semacam ini, dan di kepalanya dengan ada hiasan ya, ini sangat jarang sekali. Saya dalam kurun waktu dari 83 sekarang 40 tahun, cuma hanya lihat 3-4 batik aja yang semacam ini gitu. Nah, ini masih terlihat sekali dengan itu. Kalau dari pengaruh Cina itu kan kita bisa tahu bahwa dulu perantau atau pedagang orang-orang Cina itu biasanya itu kan hanya lelakinya aja yang berangkat kemanapun mereka pergi itu kan ya. Dan mereka berangkat itu kan pakai angin kelihatannya ya. Jadi ketika balik nunggu setengah tahun baru bisa balik gitu kan. Nah mungkin jatuh cinta atau bagaimana dengan wanita setempat, akhirnya terjadi itu kan, terjadi perkawinan antara mereka gitu. Lalu dari sinilah muncul si anak kan menanyakan bagaimana itu budayanya dari ayah itu sendiri. Jadi dia ingin menaruh di batik gitu kan ya, diterahkan di batik. Muncul misalnya kilin, ya kilin misalnya gitu, kita lihat itu. Jadi yang di bawah, nah ya yang selama ini kan nggak pernah ada di batik itu maksud di Indonesia waktu itu kan. Dia muncul kan kilin, ada barongsai, ada burung hong misalnya gitu ya. Jadi hewan-hewan mitologi mereka. Jadi dilihat dari misalnya dari ukiran, lihat dari sulaman, lihat dari itu poslen gitu kan ya. Nah, diterapkan di batik. Nah, muncullah jadi batik-batik yang untuk peranakan semacam gitu ya. Nah, ini kalau yang
bango, ini lambang panjang umur. Ini, oke. Ini juga latarnya itu juga tetap pakai jarum, dicocok nih. Ya, itu kan kelihatan ya, kita lihat ya, itu pakai jarum. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu nggak kepikir juga ya membuat batik sampai sedemikian rupa gitu. Karena kalau tidak di jarum beda itunya, kita lihat gitu ya, sangat berbeda. Kalau begitu ada jarum ada dimensinya gitu. Oke, berikutnya kita lihat ini kemungkinan 1870, 1860 batik semacam ini. Nah, berikutnya lagi ini kain yang sangat diminati oleh orang-orang Tionghoa atau juga orang-orang dari Sumatera. Orang Sumatera sangat senang ini. Ini disebut batik bang biru. Bangnya merah dan biru. Kalau ada hitam ini warna tindihan antara merah dan biru jadinya seperti hitam. Disebutnya ungon, kayak gini nih namanya ungon, kayak gini ya. Nah, ini kepalanya di tengah. Kalau yang zaman dulu sekali, batik pesisir, entah Lasem, entah Gresik, entah Cirebon, ini di tengah. Ya, jangan baru di pinggir gitu. Nah, kita lihat detailnya ya, ini pun bagus detailnya. Ini jarang, ada menjangan, ada ayam, biasanya burung-burung ya. Ini menjangan. Menjangan itu simbol dari berpenghasilan baik. Nah, ini di badan, ini ada teratai, ada anak naik kilin. Itu ada cerita di Cina tuh, Cilin Sungce itu kilin ngirim anak. Katanya kalau orang yang susah punya anak pakai kain ini, katanya gitu ya, karena itu kan kilin akan mengirim anak gitu, katanya itu believe it or not lah ya, kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini kan bang-bangan Cirebon, ini juga kain yang sangat jarang, yang kalau sangat susah untuk dilihat kain-kain semacam ini ya. Ini kuat sekali pengaruh dari Cinanya ya, burung hongnya itu. Ini bang-bangan hanya merah aja juga, tapi itu kita lihat itu detailnya ya. Nah, itu kita lihat yang detailnya, nah, itu kan keren sekali. Belakangan tuh nggak seberapa bagus, tapi terakhir sekali ya orang udah mulai bagus, dia punya buat burung atau apa ya. Dulu ya udah kurang gambar-gambar kita tuh batik ya, masih udah kurang bagus, tapi terakhir udah mulai bagus-bagus lagi gitu ya. Oke, nah, kita lihat lagi pengaruh Cina dari daerah lain, dari Pekalongan. Nah, ini kain ini sangat diminati oleh orang-orang Tionghoa zaman dulu. Tapi sampai sekarang ya, karena sekarang juga ini generasi ketiga, sekarang masih buat ya. Waktu saya datang ke rumahnya dia, ke generasi kedua, menantunya cerita bahwa di era tahun 1930-an itu mertuanya punya karyawan 150 orang. Banyak sekali, 150. Nah, ini saingan dengan Van Zelden yang tadi, ini saingan beratnya adalah Wisucun. Ya. Nah, ini produksinya banyak sekali ya, jadi setiap mungkin orang-orang yang punya uang, punya yang merek Sucun semacam ini gitu. Kalau kita ngelihat dimensi dari bunganya itu sendiri ya, yang biru itu kita lihat ya, itu betul-betul bagus, kita lihat. Ya. Ini udah kayaknya sangat susah. Kalau kita ngelihat orang show tentang orang ngebatik zaman sekarang ya, itu kasar, batik kasar gitu. Ya, dia buat pakai lilin kayak gitu ya. Itu batik kasar gitu. Bukan yang semacam ini. Kalau semacam ini itu bagaimana lilinnya turun untuk itu ya, membuat titik segitu kecil gitu ya. Itu luar biasa. Ya, Sucun ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat yang lain. Nah, ini namanya Parang Menang. Ya, lerengnya ini namanya Parang Menang. Itu menurut ceritaan saya dengar dari yang dulu yang suka cari batik ya, yang salah satu penjual batik yang top lah waktu zamannya itu ya, tahun 70-80. Dia dengar dari encim-encim di Pekalongan, katanya
waktu menikahkan anaknya, ini harus dipakai oleh mertuanya supaya jangan kalah sama mantunya katanya. Ada-ada aja ya semacam-macam kayak gitu-gitu ya. Oke. Ada aja. Nah, ini salah satu pembatik yang top juga di Kudus, namanya Kue Xiao Cai. Kue Xiao Cai salah satu yang agak banyak produksinya ya di era-era tahun 40-an gitu. Rata-rata batiknya bagus. Dan kalau orang Kudus saya lihat apakah memang itu senang dengan yang ngejelimet, pekerjaan yang jelimet gitu ya. Kalau kita ngelihat batiknya seluruhnya dibatik gitu. Seluruhnya. Kadang-kadang bingung. Kalau kita ngelihat juga ukiran Kudus ya, itu kan juga penuh sekali ukirannya gitu. Apakah memang semacam itu orang Kudus gitu ya, nggak tahu juga. Nah, kita lihat burung hongnya juga bagus sekali ya. Satu-satu semuanya. Nah, kita lihat ya yang di bawah itu, yang merah-merah yang bawah, itu kan kecil gitu ya. Itu sebetulnya sangat susah bikinnya, sangat sulit. Tapi orang zaman dulu masih mau buat semacam itu gitu. Nah, terus yang paling pinggir sekali ya, ya kayak garis-garis, terus di atasnya ada segitiga-segitiga gitu ya. Orang sekarang nggak mau buat gitu, biasanya garis-garis dan kasar gitu. Kalau dia betul-betul halus. Pernah sekali waktu saya datang tamu dari Malaysia, ngelihat begini sampai itu, wah sampai jerit, wah ada batik semacam gini ya gitu. Ya itu, kadang kalau seperti gitu saya senang sekali gitu kan ya, betapa bangganya bangsa Indonesia bisa menghasilkan batik semacam ini gitu. Nah, kita lihat yang sebelah ini namanya batik pagi sore ya, kain pagi sore namanya gini kan. Jadi walaupun satu, tapi seolah-olah punya dua potong. Jadi bisa memakai dua yang berbeda gitu, 2 hari berbeda seolah punya batiknya dua, padahal cuma punya satu. Kalau zaman dulu juga ini batik itu dibatik depan belakang gitu. Nah ini 1 tahun paling sedikit dibuatnya, 1 tahun. Nah Pak Dharma ini masih mengenang masa lalu yang 80 tahun yang lalu, sekarang harus begini batik ini, menyusahkan orang. Dia tidak mau batik yang hanya satu depannya aja. Yang saya bilang satu depannya aja, tadi kan saya bilang 6 bulan. Dia maunya yang semacam gini. Dia bilang, wah ini menyusahkan orang Pak Dharma ini. Kasian pembatiknya. Sadarlah ya kalau kamu senang batik ya. Bukan apa-apa saya belain tukang batik karena itu gitu. Bayangkan masa lalu yang 100 tahun harus begini batiknya katanya. Waduh, mana? Kalau batiknya kasar masih oke, kalau batik sehalus ini setahun lebih baru jadi. Kalau bagus, kalau ada cacatnya enggak jadi juga, karena enggak bagus katanya. Itulah dilemanya si pembatik adalah itu, gitu ya. Nah kita lihat yang lain, oke? Ya, nah kita lihat lagi, ini sarung. Istilahnya kalau di umum disebutnya kelengan. Kelengan kalau di orang Tionghoa disebutnya kain tuaha. Kain tuaha ini kain untuk berkabung, Jadi ketika ada kematian orang yang melayat itu pakainya batik semacam ini, hanya biru putih gitu kan ya. Kalau hijau juga nggak boleh, karena hijau itu kan ada biru ditambah kuning. Nah, itu jadinya hijau, kuning nggak boleh. Jadi hanya biru gitu ya. Mungkin hitam itu bisa. Nah, terus kalau yang meninggal setelah dikuburkan itu keluarganya akan memakai batik tuaha ini bisa 3 tahun, bisa 1 tahun. Jadi tergantung ya senangnya yang mana atau kedudukan dia di keluarga seperti apa. Jadi ya itu. Nah, tapi di Malaysia itu agak beda. Ketika tahun pertamanya biru, tapi nanti di tahun ketiganya boleh yang hijau di sana. Tapi di Indonesia saya lihat biru aja gitu ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini yang batik yang strong sekali warnanya ya. Walaupun Jepang 3 tahun di Indonesia, tapi mempengaruhi batik itu kuat sekali, sangat-sangat beda. Ya, jadi muncul batik yang kuningnya demikian kayak dominan gitu, ya.
Saya dari batik yang 18 sekian sampai yang 1930-an itu tidak ada batik yang semacam ini gitu. Nah, ketika Jepang muncul gitu. Jadi Jepang membuat batik ini, pesan kepada orang setempat itu bukan untuk dibawa ke Jepang, tetapi diberikan kepada orang yang berjasa kepada Jepang. Gitu ya. Jawa Hokokai sendiri nama perkumpulan Jepang. Yang itu yang apa? Yang bekerja untuk pemerintah lah, kira-kira semacam gitu. Nah, dia cirinya kuningnya menonjol, lalu pinggirannya ini sakura, sepasang kupu-kupu banyak karena yang terkenal ini sampek engtai, nama itunya ya, nama motifnya gitu ya, kupu-kupu sepasang. Lalu ini Sujimoyo, ya seperti garis semacam ini, plus pinggiran. Yang dulu ini nggak ada yang semacam gini batik. Ada, andai kata ini biasa agak polos juga, bukan penuh kayak gini. Nah, yang sebelahnya kayak letter L, semacam letter L. Nah, ininya motifnya lain, sekar jagat gitu ya. Tapi ini ciri utamanya adalah ini, letter L dan ini lereng. Gitu. Sekalipun ini orang Jepang, tapi buat temanya itu sampai engtai, karena yang buat adalah orang Tionghoa gitu. Jadi bawa ceritaan tentang sampai engtai itu sendiri gitu ya. Jadi orang kalau oh ya kupu-kupu, ini sampai engtai gitu. Tapi sebetulnya ini ada sisi lain lagi yang ceritaan sampai engtai itu sendiri gitu kan. Nah, kita lihat sini merak, ya ada merak. Nah di sini ada gundukan, ini kuburan. Ini kuburan, ya. Cerita sampai engtai itu kan kasih tak sampai, semacam kayak Romeo and Juliet, ya. Jadi masih ingat ceritanya gini ya. Jadi zaman dulu 2000 tahun yang lalu di Hangzhou ceritanya itu perempuan tidak boleh sekolah. Dia hanya bolehnya masak apa ya bagian perempuan lah, sama sekali nggak boleh. Tapi engtai ini punya kemauan yang sangat keras untuk belajar, untuk sekolah gitu. Diizinkan, lalu di sekolah di mes sana ketemu satu orang namanya Sampek. Ya. Sampek ini orang pemuda sederhana, taat pandai dan baik hati. Kalau engtai ini anaknya orang kaya gitu ya. Nah, sampai 3 tahun kemudian itu satu mes, dia tidak tahu bahwa engtai ini perempuan gitu. Disangkanya ini benar-benar lelaki engtai ini ya, bergaul. Dan karena pakaiannya pakaian lelaki gitu. Jadi dulu saya pernah dengar tahun 80-an supplier batik aku bilang, dulu tuh katanya engtai sama Sampek tidur tuh ya, kan di mes gitu kan. Jadi pasangin mangkok yang pakai itu, dikasih air supaya jangan nyenggol, gitu ya. Nah, sampai dipanggil 3 tahun sama orang tuanya engtai ya. Dia itu bareng si Sampek nganter engtai gitu kan. Di dalam perjalanan si engtai itu buka diri sebetulnya, tapi tidak mau seluruhnya, hanya sedikit aja. Dia bilang, kamu lihat itu, dia bilang tuh bebek lagi jalan kayak kita ya, sepasang, dia bilang. Loh, dia bilang kita kan laki sama laki, dia bilang. Kok lu ngomong begitu gitu kan? Dia lihat ikan juga ngomongnya begitu gitu ya. Nah, terus kok masih nggak ngerti, sampai ngomong, dia bilang seandainya gue punya adik perempuan, mau nggak lu kawin sama dia? Dia bilang lu orang kaya mana bisa gue kawin sama adik lu gitu kan ya. Masih nggak ngerti juga gitu kan. Nah, sampai dah selesai di rumahnya. Nah, waktu saya ke Hangzhou, itu ada ceritaan lain lagi. Tour leadernya orang sana katakan bahwa waktu sampai engtai mau lewatin satu jembatan, itu 18 kali bolak-balik. Dia bolak-balik 18 kali nggak mau pisah, gitu kan. Setelah 18 kali dia balik ke mesnya. Sampai mesnya itu ibu mesnya kasih tahu ini ada ini dari engtai tanda ini gitu kan, kenangan. Taunya kayak permintaan kayak orang mau menikah gitu. Kaget dia. Oh, perempuan ya ternyata gitu kan. Dia balik langsung balik lagi ke kotanya si engtai. Engtainya sudah dijodohkan dengan orang lain. Udah dijodohkan dengan orang lain gitu. Jadi nggak bisa udah katanya. Nggak tahan. Dia mati gitu. Nah, mati gitu, engtainya desak kawin kan. Nah, waktu kawin, dia hari pernikahan itu dia pengen sembahyang dulu di kuburannya engtai. Papanya marah kan, cuman mamanya sudahlah daripada ribut terus, udah kasih aja. Walaupun itu kan aneh ya, hari bahagia kok ke tempat kuburan gitu.
Sampai di kuburan gempa bumi. Gempa bumi terbuka kuburannya. Dia loncat engtainya ke dalam. Tertutup lagi, keluar kupu-kupu sepasang ini. Nah itu. Itulah itu. Makasih. Jadi ya kadang-kadang ya kalau udah ngerti kayak gitu-gitu, diteliti ngerti dikit-dikit ya oke lah. Ya selanjutnya yang motif lain. Nah, kalau kita ngelihat Hokoi langsung matanya itu ya ini sekali gitu ya. Selalu setiap kali. Nah, Hokokai ini sangat diminati sampai era tahun 60-an, hampir 70. Karena di Palembang masih ditemukan adalah ciri Hokokai tapi sudah Hokoinya sebagian hilang, Sujimoyonya hilang gitu ya, jadi tinggal yang hanya di badannya aja, itu namanya batik Jawa Baru, disebut batik Jawa Baru gitu ya. Nah itu masih tahun-tahun era 70-an awal tuh ya masih banyak. Saya tahu dari itu karena apa? Karena belakangan itu ada orang Palembang, itu ada 6 keluarga menjual batik-batik lama. Kalau ada pameran di JCC itu, dia akan rame-rame jualan di sana. Nah itu saya tahu dari situ ya, akan sering kali, jadi tahu banyak tentang itu semua gitu. Semua selalu ya, ini sakuranya ya, tidak lepas dari itu semua. Dan kupu-kupunya itu ya sangat betul-betul menarik sekali. Oke, berikutnya yang lain, ini masih sama Hokokai. Lereng dengan kotak-kotak. Selalu Sujimoyo, kuning, kupu-kupu, sakura. Itulah Hokokai itu ya. Kita lihat detailnya ya. Ini diminati oleh orang Tionghoa juga, orang kita juga, orang Indonesia juga sangat minat dengan motif-motif semacam ini gitu. Karena dulu waktu nenek saya menghadiri ulang tahun kakaknya, pakainya batik Hokokai. Dan ada salah satu itu besannya dari itu ya, kakaknya nenek saya juga pakainya Hokokai gitu ya. Jadi memang sangat diminati waktu itu. Oke. Berikutnya satu lagi yang disebut Jawa Barunya. Nah dari pengembangan dari batik Hokokai itu muncul namanya batik Jawa Baru. Warnanya udah bukan Hokokai lagi dan Sujimoyonya sudah tidak ada gitu. Nah, pinggirannya sudah hilang yang di sini. Yang letter ini yang apa? Yang semacam tadi ya miring sama di bawah sudah tidak ada. Ya. Ini udah Jawa Baru, warnanya juga udah beda gitu. Nah, kira-kira pengembangannya semacam ini. Ya, kita lihat detail yang itu ya. Merak, kayak merak ngibingnya itu. Terus yang sebelahnya tetap masih bagus kupu-kupunya ya, tapi warnanya udah bukan Hokokai lagi gitu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. 5 negara mempengaruhi batik Indonesia. Nanti kalau mau cerita-cerita yang lain ada batik-batik yang lain misalnya gitu ya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Hartono Sumarsono atas pencerahan yang luar biasa terhadap batik kita. Jadi mungkin saya sedikit singgung mengenai sebetulnya tema workshop batik kita kali ini itu tadi mungkin belum disebutkan. Oh, sudah di sini ya, saya pindah. Membuka tabir keindahan batik Nusantara. Dan kali ini Pak Hartono mengangkat topik pengaruh budaya asing terhadap batik Nusantara. Jadi seperti kita dengarkan bersama tadi, ada 5 budaya, 5 negara yang mempengaruhi perkembangan batik Nusantara. Ya. Jadi ada Arab, ada India, ada China, Jepang, dan Belanda. Jadi
tadi Pak Hartono sepintas menjelaskan, misalnya kalau di budaya Arab dengan tulisan-tulisannya, dengan warna ungu dan hijaunya gitu ya. Kemudian kalau di India itu adalah apa yang sebetulnya tadi Pak Hartono juga singgung, pola jelamprang. Jadi kalau di Jawa ada pola seperti tadi yang ditayangkan, bulet-bulet ya, grid itu jelamprang. Kita di Jawa, batik Jawa dikenal sebagai pola jelamprang dan itu adalah pengaruh budaya India. Kemudian pola nitik. Jadi ini saya summary sedikit mengenai apa yang Pak Hartono kemukakan tadi. Kemudian Belanda. Jadi Belanda membawa pengaruh yang besar sekali terhadap batik Nusantara. Jadi seperti yang Pak Hartono bilang tadi ada kain jeansnya, pola buketan bunga-bunga, kemudian batik blanko, dan kemudian cerita-cerita yang tadi ada pohon dan lain sebagainya itu adalah pengaruh dari budaya Belanda. Kemudian keempat adalah China, itu banyak menggunakan lambang-lambang kehidupan, panjang umur, kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya ya, dengan binatang kilingnya. Kemudian ada yang disebut bang biru atau bang biron, orang Jawa bilang bang biron, dominasi warna merah dan biru dengan latar putih biasanya. Kemudian ada tadi perubahan yang aneh sedikit mengenai kepala sarung yang di tengah. Itu tadi cukup unik, biasa kepala sarung itu ada di pinggir, nah itu kemudian di layar itu kepala sarungnya di tengah. Dan budaya China itu yang membawa pengaruh kuat juga terhadap batik pesisir, batik Pekalonganan ya, batik pesisir dengan pola encim kalau orang bilang sekarang, pola encim atau pola pesisir yang salah satunya maestronya adalah tadi Pak Hartono berkenan mendisplay Wisucun, itu legenda, sampai sekarang masih ada, sudah di generasi ketiga. Dan kualitas batiknya memang luar biasa halus. Kemudian Jepang, itu budaya terakhir dari 5 budaya asing yang mempengaruhi batik Nusantara adalah yang paling terkenal adalah Hokokai, yang terkenal dengan dominasi warna kuning, hijau, striking, warnanya itu striking, dan ada Sugimoyo. Sugimoyo itu motif yang linier membentuk angka L, ya itu ciri khas batik Hokokai, dan dominasi banyak kupu-kupu dan cerita-cerita seperti tadi cerita legenda sampai Engtai. Dan yang membedakan yang kebetulan masih ditayangkan di sini adalah Jawa Baru. Tadi Pak Hartono mengemukakan bahwa beda utama dari batik Hokokai dengan batik Jawa Baru sebetulnya motif warna hampir sama, hanya tidak ada Sugimoyonya. Jadi seperti kita lihat di sini, ini parangnya atau delorongnya sudah sampai ke tepi. Tidak ada hiasan di bawah yang di samping yang membentuk angka huruf L. Kira-kira seperti itu. Saya mungkin akan bertanya dulu satu pertanyaan ke Pak Hartono, dan saya setelah itu akan lempar ke peserta, teman-teman Pusaka Indonesia yang ada di galeri, yang offline bisa ditanyakan. Saya berharap teman-teman bisa menanyakan karena kesempatan ini betul-betul berharga bagi yang mau belajar dan mau mengerti mengenai batik. Kemudian nanti juga Mbak Firin juga akan bantu saya mengcompile pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang online yang tidak bisa hadir saat ini. Tadi juga ini ada yang menanyakan Pak Hartono, mungkin Bapak bisa. Oh, di situ aja. Oke, tadi ada yang menanyakan batik pagi sore itu apa sih Pak? Gitu. Ya, jadi itu. Jadi tadi ada yang menanyakan itu, saya coba bantu. Jadi pagi sore adalah biasanya dibelah. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada garis ya. Motif ini dengan ini berbeda. Perhatikan ya. Jadi ini kan latarnya parang atau delorong, itu latarnya kawungan atau ceplok. Dan biasanya kebalik. Jadi yang sisi sini begitu,
sisi sana begitu. Nah itu supaya apa? Bisa dipakai pagi dan bisa dipakai malam atau sore. Jadi berkesan punya dua kain batik yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian ada ini Pak, pertanyaan mengenai, kan tadi Bapak sudah jelaskan, Pak Hartono sudah jelaskan mengenai batik tulis, batik cap, kombinasi cap tulis, dan ada batik print. Nah sekarang ada yang menanyakan, kan sekarang ada yang disebut sablon malam atau print malam. Nah apakah itu kategori masih batik ataukah bagaimana, dan tekniknya apakah berbeda dengan print biasa Pak? Silakan, terima kasih. Arahnya ke situ lagi deh ya. Itu memang sulit ya, kadang-kadang setiap orang juga beda-beda pendapatnya gitu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Kalau yang zaman dulu bilang kan selalu kalau batik itu pakai malam. Nah kalau sekarang merinting pakai malam, apakah itu salah? Itu juga saya juga tidak tahu ya, karena ini susah lah kalau urusan yang semacam ini jawabannya gitu ya. Jadi masing-masing punya pendapat. Ya, jadi masing-masing punya pendapat. Jadi agak sulit karena tidak ada rumusnya gitu ya. Tidak ada rumusnya mengenai batik itu sendiri gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Nah, dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman pusaka yang ada di sini, ada di galeri, ada yang mau ditanyakan, saya bisa samperin untuk ditanyakan langsung kepada Pak Hartono. Mana dulu nih? Ini dulu ya. Silakan. Kalau boleh, saya mau menanyakan motif asli batik Indonesia, batik Nusantara ini kan baru pengaruh asing. Yang asli itu apakah parang seperti yang dari Jogja, Solo atau bagaimana? Terima kasih. Silakan mungkin Pak Hartono. Ya, ya kalau yang sudah ada maksudnya ya, itu kan kalau di keraton misalnya, ya itulah parang itu misalnya parang barong raja yang pakai, ya memang itu aslinya dari Forster London istilahnya, keraton kayak gitu ya, dari daerah pedalaman. Ya, tapi kalau yang di daerah pesisir itu agak berbeda. Cuman kalau sampai menanyakan lagi sampai era-era 17-an, 16-an, itu belum tahu. Jadi kita tahu nih bicara ini karena Harmen orang penulis buku batik Belanda yang bercerita bahwa batik era tahun 1850 ya semacam ini. Nah di bawah itu belum tahu. Saya juga minta sama teman yang peneliti batik Belanda itu, apakah ada di museum, Tropen Museum yang banyak batiknya itu ya, contoh-contoh dari batik 17 sekian, 18 sekian, belum dapat menemukan itu gitu. Ya, jadi yang kita tahu ya era 18-an sekian, seperti ya tadi, misalnya kayak Raffles itu kan pernah bawa batik ya, nah itu memang lereng-lereng atau parang semacam ini gitu. Ya. Terima kasih. Apakah cukup jelas Ibu? Cukup. Silakan. Selamat siang Pak, dengan warna yang sangat kaya seperti ini, sebenarnya saya penasaran bagaimana sih proses pewarnaan dari setiap batik ini, dan apakah kita tuh punya tradisi pewarnaan dengan warna-warna alami seperti indigo, wortel, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Silakan Pak. Oke, kalau dulu kan belum ada chemical gitu kan ya, 18 sekian itu. Jadi memang memakainya pewarnaan alam. Misalnya kata yang merah-merah itu ya blanco, itu kan memang dari akar mengkudu gitu ya. Jadi dulu indigo segala macam semuanya pakai warna alam. Tetapi belakangan itu kan namanya pembatik gitu kan ya, namanya orang yang mau cari uang. Kan biar gimana, bagaimana caranya untuk secepat mungkin produksi itu untuk dijual. Makanya dibuatlah chemical dengan chemical semacam kayak gitu kan. Awalnya dulu waktu warna yang berbeda itu dicelup satu-satu gitu kan ya. Tapi kan lama semacam gitu. Nah ini sama juga, ini lagi nih, sorry dia lagi kena ya. Jadi orang si pembatik ini berpikir, kalau menghasilkan batik segini lama, gara-gara membuat warna-warna ini, harus dicelup begitu kan, diulang kayak begitu, dilorot lagi, dicelup lagi. Waktunya apanya semua, jadi orang berpikir tentang apa, dicolet, belakangan dicolet. Dia tidak mau, ini tetap masa lalu lagi, dia maunya tetap yang zaman dulu kuno gitu.
menyusahkan orang berarti kamu ya. sorry. Enggak, supaya kamu terbuka otaknya gitu loh. Jangan kamu maunya kayak begitu. Kasihan sama orang Pekalongan. Dia harus, bukan bela saya Pak, bela orang Pekalongan yang jual batik. Yang bikin batik gitu, maksudnya jangan mencari itu karena nggak ada nantinya. Kalau mau kayak gitu tuh berapa uangnya, kan bisa bayangin kan. Kalau untuk mencari merah nih ini, harus dicelup gitu kan, semua ditutup pakai lilin, dicelup merah gitu kan. Selesai ini mau bikin yang biru, ya kayak gitu juga dicelup. Berapa lama gitu, kan kasihan. Ya kita harus kasihan sama pembatik ya. Apa ya? Ya, enggak, soalnya ini biar terbuka gitu loh. Kasihan sama orang. Jadi jangan egonya kita aja. Kalau egonya kita yang ada, kasihan mereka gitu. Makanya karena ini ya, uang segala semua pakai chemical. Semua udah dicolet begini ini. Gitu. Ya itulah ya. Ya printing juga karena pasarnya besar, tidak mampu untuk itu. Untuk menyuplai pasar. Apa? Printing gitu. Itu kan otaknya orang dagang. Itu otak orang dagang itu ya. Cuman kadang-kadang gini jarang dibicarakan sama peneliti batik atau apa ya. Karena saya backgroundnya bisnis, jadi otaknya dagang gitu ya. Jadi selalu ya itu dah nyampe ke sananya ke situ. Beda dengan peneliti. Kalau peneliti ya harus kayak ini, harus ininya betul-betul merahnya harus dicelep, birunya harus dicelep gitu ya. Kira-kira begitu. Warnanya harus alam gitu ya. Kira-kira begitu ya. Oke, ada yang lain mungkin? Pak Vicky, oke. Monggo Mbak. Terima kasih. Saya tuh sebenarnya justru tertarik pada kainnya ya Pak ya. Karena industri tekstil kita itu kan sepertinya belum kuat ya. Karena untuk mencari kain yang bagus aja sepertinya harus impor. Kain yang untuk digunakan batik premium itu sebenarnya kain apa yang digunakan gitu. Kemudian saya lihat batiknya ini kan lama-lama, tahun 1800-an ada. Itu bisa awet seperti itu tuh kain jenisnya kain apa? Mungkin lebih di kain itu sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Vicky. Silakan Pak. Mengenai kain ya, kalau yang halus itu dulu dari Belanda. Ya, kainnya capsen namanya itu ya, itu dari Belanda. Dibawa Belanda, diproduksi di Pekalongan. Belakangan hari itu ya, era-era tahun 40-an udah bilang Jepang, mulai belakang Jepang, belakangan Cina gitu ya. Nah, belakangan lagi Indonesia juga bikin. Primissima namanya. Primissima, tapi memang tidak sebagus yang dari Belanda. Tapi jangan cari yang dari Belanda lagi deh kalau sekarang ya. Jadi semuanya ya, apapun ya, kalau saya lihat pribadi dari mengumpulkan koleksi atau apapun gitu ya, itu kalau yang dulu sama sekarang jangan cari yang seperti yang dulu lagi, karena nggak ada gitu loh. Misalnya ukiran ya, kan saya juga senang ukiran gitu kan ya. Kalau ukiran yang sekarang sama yang dulu itu beda. Kalau kita mau nyari yang seperti dulu itu juga nggak bisa ya. Jadi memang hanya sebatas seperti ini gitu. Batik juga sama gitu. Jadi semuanya akan berkurang mutu atau apa gitu. Misalnya kayak ukiran yang ngetop sekarang apa? Sekarang yang jual mebel yang bagus-bagus itu ya. Sebetulnya bukan yang dari kayak Itali tapi padahal bukan gitu ya. Ya itu kalau ngelihat yang lama, ya nggak bagus sebetulnya gitu. Kaku, itu ada unsur kakunya. Entah batik, entah ukiran, seperti gitu. Jadi ya hanya kenangan aja kalau bagi saya ya, karena nggak mungkin ketemu. Misalnya sekarang mau cari yang paling bagus kain, ya sekarang primissima gitu loh. Jadi kalau sampai mau nyari yang kayak Belanda zaman dulu, ya nggak ada. Kira-kira gitu ya. Nah untuk awetnya kain sebetulnya kalau rumahnya bagus dan terus udaranya kering gitu ya, nggak lembab, itu awet biasanya. Atau yang orang punya uang, jadi kainnya banyak jarang dipakai misalnya gitu ya, itu bisa seperti itu gitu. Karena saya ngelihat dari koleksi yang saya dapat dari ya kan itu kan kain-kain yang udah dipakai orang. Kalau yang dapatnya dari orang yang punya, orang mampu itu biasanya bagus kondisinya gitu. Tapi kalau yang kurang mampu kurang bagus, kadang-kadang suka robek-robek apanya tuh ya, kira-kira gitu. Sama lembab.
Kalau lemarinya lembab, itu ngengetnya datang, kutu. Nah itu seneng dengan lembab. Ya, jadi ya harus kering. Tempat menyimpan batiknya gitu. Kira-kira itu, Bu. Ya. Makasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin kami berikan satu pertanyaan lagi, kesempatan. Silakan. Terima kasih Pak. Apakah ada masa di mana industri batik turun, khususnya menurun industri batik? Kalau saya menduganya, apakah betul ketika masa revolusi? Karena kalau saya tadi melihat bagaimana proses batik tulis itu dibuat dengan sangat lama gitu loh. Apakah itu berpengaruh ketika masa revolusi, atau sebetulnya menurunnya itu ketika Indonesia di kondisi yang masa apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Hartono. Kalau tahun 1929 sampai 39 itu ada krisis dunia ya, krisis dunia dari Amerika. Itu juga mempengaruhi perbatikan Indonesia. Karena di era-era tahun 1930-an itu batik sangat rumit. Jadi dibuat lataran yang demikian rupa itu ya supaya kerjanya lama. Ya mungkin karena pasarnya kurang atau mencari bahan bakunya kurang. Itu pernah satu waktu ya. Karena di era 1940 itu udah gambarnya mulai polos-polos lagi. Mulai polos gitu ya. Di era 30-an itu rumit sekali ya. Yang betul-betul susah-susah itu ya, muncul di era 1930. Kenapa saya tahu seperti itu? Maksudnya kok bisa tahu 1930 ya? Beruntung sekali karena ada orang Pekalongan yang mengecap kainnya dengan itu ya, stempel itu bulan dan tahunnya. Makanya saya tahu itu gitu, ada dua. Itu ya. Oh, ternyata di era tahun 30-an itu begitu rumitnya batik karena kemungkinan krisis ekonomi. Nah, terus mengenai berkurangnya batik, pikir kayaknya natural atau gimana, seperti kayak Jepang juga kan ya, kimono kan sudah ditinggalkan. Kayak batik mungkin ya seperti itu. Nenek saya, nenek dan nenek buyut ya semua pakai kain. Ibu saya kelahiran 34 udah tidak pakai lagi. Gitu ya. Jadi mungkin udah mulai arahnya era berbeda atau bagaimana. Makanya kan pembatik Tionghoa juga kan berkurang waktu itu gitu. Makin lama makin berkurang gitu. Yang tadinya bagus-bagus, belakangan pun bikinnya yang stem. Gitu. Karena Pak ekonomi gitu. Memang ditinggalkan Pak, kalau saya lihat itu ditinggalkan. Udah, dulu kan kita masih juga sering liatin encim-encim pakainya kain, belakangan udah enggak. Nah, kakak misalnya ayah saya dulu waktu muda pakainya kain. Di hari tuanya, ya pakainya udah rok begitu gitu. Ya kakak perempuannya juga sama. Jadi saya juga ngelihat juga, waktu itu saya juga masih lihat semacam itu. Jadi memang saya sepertinya ditinggalkan gitu. Orang udah beralih. Memang sulit ya, itu kalau memang udah perubahan zaman kayaknya saya rasa sulit. Makasih, cukup puas Pak. Oke, mungkin kami akan panggil Mbak Virin untuk bisa, oke. Langsung aja, jangan ngacik, langsung aja jawab. Kamu dari tadi kan tahu semua. Oh. Oke, ini ada hadiah dari Pak Hartono, tapi sebelum itu saya mau undang Mbak Virin untuk bisa menyampaikan mungkin ada pertanyaan dari peserta online. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Dharma. Ini Pak, ini ada dua pertanyaan yang dari online. Pertama dari Riris Widyastuti, tapi mungkin ini agak sedikit keluar dari tema kita yang tentang pesisir. Ini pertanyaannya mengenai motif Keraton Jogja, lebih ke filosofinya ya. Di sini pertanyaannya, di Keraton Jogja ada motif jarik yang tidak boleh dipakai di luar keraton, yaitu batik larangan. Kenapa hanya Ngarso Dali
kerabat keraton yang memakai batik tersebut. Kenapa tidak boleh dipakai untuk kalangan umum, gitu Pak? Itu untuk pertanyaan pertama. Mau langsung atau yang kedua sudah banyak yang dijawab tadi. Pertanyaan yang belum dijawab itu adalah kenapa pewarna zaman dulu bisa lebih awet dan bisa lebih cerah? Itu Pak pertanyaannya. Makasih Mbak, silakan Pak. Yang kedua dulu ya. Kalau yang dulu kainnya itu ya, dulu mungkin juga chemicalnya belum banyak kayak gitu. Kain itu direndam dengan merang atau apa itu bisa 2 minggu. Jadi betul-betul supaya hilang kanjinya apa tuh gitu ya. Saya dengar dari beberapa orang seperti gitu. Pas ada satu temen ya yang dia ngalamin sendiri waktu lagi ayahnya buat batik gitu ya. Sampai 2 minggu dia bilang merangnya sampai bau apa gitu ya. Supaya betul-betul kanjinya hilang. Jadi warna itu nyerap ke kain betul-betul bagus. Belakangan itu kan juga jarang main di itu aja, apalagi batik yang agak murah gitu ya. Jadi kain putih langsung kayak maksudnya dicetak kayak gitu, nggak dicuci lagi gitu ya, ya dihilangkan lah kanjinya istilahnya gitu ya. Nah terus mengenai batik yang keraton Jogja, itu kan memang disebut larangan ada 7 kalau nggak salah itu, cuma saya ini nggak ingat semua. Itu kan hanya raja yang pakai, sultannya ya. Ya itu memang itu juga sangat dihormati oleh penduduk setempat gitu ya. Jadi orang-orang penduduk ini kalau ke keraton sampai sekarang pun mereka tidak itu memakai lereng semacam itu gitu ya. Nah kalau misalnya tadi mengenai ini motif ini untuk siapa itu juga ada sebetulnya. Mungkin kemungkinan ya, karena kalau misalnya putri pakai harusnya yang corak apa misalnya gitu kan ya. Nah kalau udah tahu si putri mah pakainya corak yang lereng apa gitu. Kalau orang tamu lihat kan tahu bahwa ini putri gitu ya. Kalau sama dengan misalnya pembantunya pakai lereng, kebetulan pembantunya misalnya lebih cantik itu juga susah juga ya. Terus saya rasa pemikiran saya itu supaya bahwa memang beda gitu kan, bahwa ini putrinya ini loh gitu. Kalau yang lain pakainya beda gitu. Gitu. Tapi memang ada untuk putri untuk apa itu ada, saya pernah dengar ceritanya satu orang yang dekat dengan keraton di sana ya, pernah dengar cerita semacam itu gitu. Ya. Makasih Pak. Kalau boleh saya mau bertanya satu juga Pak. Satu aja tadi ada menggelitik aja pertanyaan setelah penjelasan Pak Hartono tadi. Ini kan legenda-legenda batik dari zaman dahulu itu banyak kan orang Tionghoa, Gotek Suan lah atau siapa tadi Mesuchun gitu ya. Itu kebanyakan kan rata-rata yang fine sekali ini dari Tionghoa ya Pak, pembatiknya orang Tionghoa lah. Nah itu apakah orang-orang lokalnya misalnya orang Pekalongannya atau orang Jawa atau mereka apakah tidak bisa membuat batik se-fine ini gitu loh Pak? Atau kenapa? Apakah ada maksudnya pengen tahu aja Pak. Apa? Jawabnya gimana enaknya ya? Sebetulnya orang Tionghoa itu lebih teliti gitu. Apa-apanya segala ketil segala macam gitu ya. Jadi saya rasa salah satu adalah itu, sebetulnya orang lokal juga bisa. Misalnya dulu yang tadi Wisucun itu punya karyawan keluar itu membuat batik yang sama. Itu kan, ya yang ini ya, Wisucun. Nah kebetulan saya punya yang ini karyawannya dia, namanya Kadaria. Namanya Kadaria gitu kan. Waktu itu tahun berapa, 2010 mungkin saya ketemu dengan menantunya Wisucun ini. Saya tanyakan, Kadaria ini siapa, kok bisa mirip batiknya? Oh ini karyawan. Jadi gitu, makanya generasi yang ketiga sekarang membuat batik, semua dilakukan sendiri, kecuali yang nulisnya gitu. Nyelepnya, ngelorotnya itu semua dilakukan sendiri, itu seorang wanita. Nggak tahu ya pemikirannya bagaimana, seharusnya kan nggak usah begitu gitu. Takut orang mengerti sampai dia lakukan sendiri. Menyiksa diri kalau bagi saya gitu kan ya. Kenapa menyiksa sendiri sampai kayak begitu, dilakukan sendiri semua. Makanya pesanan orang bilang 3 tahun, 4 tahun, kenapa? Tenaganya semua dia sendiri yang akan lakukan itu gitu. Kamu kan dekat sama si Kim Lian itu generasi ketiga, kenapa nggak kasih tahu, suruh orang lain gitu. Kasihan, saya kasihan gitu, maksudnya gitu kan.
Itu ada satu orang Jerman, dia membina batik di Jogja dan bikin bukunya Bima Sena ya. Dia melukis lukisannya itu dengan cara batik. Dia pernah cerita sama saya bahwa temannya dia mengagumi ini batiknya Wisucun sampai dibilang ini dewinya batik. Dibilang dewinya batik. Itu. Oke. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian ya atas perhatian semua ini. Ya, sebagai penutup saya menghimbau jangan bosan-bosan memakai batik karena batik adalah Indonesia. Cintailah batik sebagai wujud nyata cintamu terhadap Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Hartono. Oke, kalau dari saya, semoga teman-teman dari Pusaka Indonesia bisa menikmati talk show atau apa ini istilahnya, workshop batik pagi ini mengenai membuka tabir keindahan batik Nusantara. Dari saya pribadi mungkin saya bisa sentil ya, himbau kepada teman-teman semua, kita harus bisa punya jiwa untuk punya kemauan untuk menghargai budaya sendiri. Kita perhatiin sekarang kalau kita lihat terutama generasi muda, orang bangga kalau pakai tas bermerek. Orang bangga kalau pakai arloji bermerek. Atau sneaker kalau anak-anak muda sekarang. Orang bangga menggunakan barang-barang apa yang tadi Pak Hartono bilang branded. Dan semuanya buatan luar. Tapi dari kita mana ada yang bangga memakai batik yang bagus. Hampir boleh dibilang tidak ada. Jadi kita rela beli batik print yang penting murah, batik mahal, tulis sedikit mahal. Itu yang saya dari pengalaman saya, mahal. Tapi kita rela untuk mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran untuk benda-benda branded. Nah ini yang mungkin kita harus kembali kepada zaman tahun 30-an, tahun 40-an, di mana batik adalah lambang status. Jadi di zaman itu batik itu mahal sekali. Dan kalau kita ke pesta, ke acara, seseorang yang menggunakan batik misalnya Wisucun atau Van Zuylen, itu akan bangga seperti halnya pada saat kita sekarang menggunakan tas bermerek tertentu yang menjadi simbol status. Nah kalau kita paradigma kita berubah untuk bisa berpikir menjadi seseorang yang bisa mencintai produk dalam negeri, karya anak bangsa, pasti ini akan membantu dunia perbatikan Indonesia yang seperti tadi Pak Hartono singgung, dunia batik tulis Indonesia itu sudah tanda petik mengkhawatirkan. Karena peminatnya makin sedikit, orang yang kaya, orang Indonesia yang mempunyai uang itu enggan untuk spend, untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli batik tulis karya anak bangsa yang baru maupun yang lawas. Memang harganya mahal ya, puluhan juta, ada yang di atas 100 juta sehelai. Tapi mereka enggan melakukan itu. Hanya para kolektor dan pemerhati. Kalau nanti para pemakai, ibu-ibu itu bisa tergerak hatinya untuk bisa membeli, tidak perlu yang sampai ratusan juta, puluhan juta, tapi batik tulis kita itu akan secara tidak langsung melestarikan budaya batik tulis halus. Saya tekankan di sini, budaya batik tulis halus Nusantara. Dan ini sangat-sangat penting buat industri batik Nusantara kita pikirkan para pembatik-pembatik ya, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang rela dengan keterampilan, skill yang begitu tinggi. Itu enggak mudah, saya juga pernah belajar membatik di museum tekstil di Tanah Abang, susahnya setengah mati gitu. Jadi pola yang sangat sederhana, satu warna, hanya biru, blobor semua. Jadi kalau kita lihat sampai seperti ini itu sudah masterpiece, boleh dibilang masterpiece. Jadi saya himbau sekali lagi dari saya pribadi, ayo kita sama-sama bisa menghargai dan mencintai batik Nusantara. Terima kasih.